warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NPM 24311149 kelas Daming BSP. Di sini saya menggunakan klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree. Tadi kasusnya penyakit jantung merupakan salah satu masalah kesehatan yang membutuhkan deteksi secara tepat. Pemanfaatan data mining dapat digunakan untuk menemukan pola dari data pasien dan melakukan klasifikasi berdasarkan karakteristik medis. Nah, ini digunakan algoritma decision tree untuk mengklasifikasi pasien ke dalam dua kategori. Jika 0 tidak memiliki penyakit jantung, jika 1 memiliki penyakit jantung. Tujuannya kita menerapkan algoritma decision tree untuk mengklasifikasikan kondisi penyakit jantung berdasarkan karakteristik pasien serta mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Nah, untuk datasetnya kita sumbernya dari Kaggle, jumlah datanya 1000. Tekniknya classification, lalu kelasnya 0 tidak memiliki penyakit jantung, kelas 1 memiliki penyakit jantung. Nah, atributnya ada usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, jenis nyeri dada, detak jantung maksimum, lalu angin akibat aktivitas. Nah, tahapan pemeriksaan yang pertama melihat data awal digunakan untuk mengetahui bentuk data dan isi setiap atribut. Kedua, memeriksa struktur data digunakan untuk mengetahui jumlah data dan tipe setiap atribut. Pemeriksaan kualitas data dilakukan dengan pemeriksaan missing value dan data duplikat. Nah, pada tahap ini dataset diperiksa untuk mengetahui struktur dan kondisi data sebelum digunakan dalam proses klasifikasi. Nah, lalu sini menampilkan informasi struktur dataset. Nah, untuk pemeriksaan kualitas data. Pertama, pemeriksaan missing value dan data duplikat. Nah, missing value merupakan data yang tidak memiliki nilai, karena di sini hasilnya 0, berarti tidak memiliki missing value pada dataset. Lalu data duplikat. Nah, merupakan baris data yang memiliki isi sama. Nah, sini menghitung jumlah baris yang terduplikasi, lalu jumlahnya 0, jadi tidak ditemukan data duplikat pada dataset. Nextnya processing data dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam proses klasifikasi. Tahapan pre-processing yang pertama menghapus data duplikat. Nah, data duplikat dihapus agar setiap data yang digunakan dalam pemodelan bersifat unik. Lalu yang kedua menentukan fitur atau X. Nah, merupakan atribut yang digunakan sebagai input model untuk melakukan prediksi. Dan yang terakhir, ketiga menentukan target Y. Kolom target digunakan sebagai variabel yang akan diprediksi. Setelah pre-processing, data siap digunakan untuk proses pembagian data dan pemodelan decision tree. Dari hasil di atas ditemukan jumlah fitur 13, jumlah data 1000. Nah, di sini lalu distribusi data penyakit jantung. Target memiliki 2 kelas, target memiliki penyakit jantungnya 0, memiliki penyakit jantung 1. Analisis distribusi dilakukan untuk mengetahui jumlah data pada setiap kelas sebelum model dibangun. Berdasarkan distribusi target, terdapat perbedaan jumlah data antara kelas 0 dan kelas 1. Distribusi ini menjadi dasar untuk memahami kondisi data sebelum dilakukan training model. Pembagian datanya trend test split. Dataset dibagi menjadi data training dan data testing. 80% data training digunakan untuk melatih dan membangun model decision tree. 20% testing digunakan untuk menguji kemampuan model terhadap data yang belum digunakan saat training. Lalu data training digunakan untuk membuat model, sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui kemampuan model ketika diberikan data yang belum digunakan selama proses training. Next, decision tree merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan membentuk struktur pohon keputusan. Untuk cara kerjanya, model melakukan pemisahan data berdasarkan fitur tertentu melalui beberapa percabangan hingga mencapai keputusan akhir. Nah, pada studi kasus ini, data pasien menuju pemisahan berdasarkan fitur, percabangan, prediksi kelas, atau tidak memiliki penyakit atau memiliki penyakit. Alasan kita memilih decision tree karena sesuai untuk bermasalah classification,
Dataset memiliki target label, proses pengambilan keputusan mudah dipahami, struktur model dapat divisualisasikan. Untuk penerapan modelnya, decision tree dibuat menggunakan decision tree classifier dan dilatih menggunakan data training. Untuk parameter modelnya, parameter yang pertama criterion, gini menentukan kriteria pemisahan data, max depth 5, fungsinya membatasi kedalaman pohon, random stage 42 membuat hasil konsisten, fit melatih model. Untuk hasil evaluasinya, setelah model dilatih, model digunakan untuk melakukan prediksi pada data testing, menghitung akurasi, menghitung precision, menghitung recall, menghitung F1 score, lalu menampilkan hasil evaluasi. Terdapat akurasinya memiliki 0,98, precisionnya 0,99, Shell memiliki 0,97, F1 score memiliki 0,98. Untuk confusion metric digunakan untuk mengetahui jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Untuk keterangannya, true positif memiliki penyakit, diprediksi yang memiliki penyakit. True negatif tidak memiliki penyakit, diprediksi tidak memiliki penyakit. False positif tidak memiliki penyakit, diprediksi memiliki penyakit. False negatif memiliki penyakit, diprediksi tidak memiliki penyakit. Berdasarkan confusion matrix, model mampu menghasilkan prediksi yang benar pada kedua kelas meskipun masih terdapat beberapa kesalahan klasifikasi. Fitur importation and interpretasi digunakan untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh terhadap keputusan model decision tree. Fitur dengan nilai importance yang lebih tinggi memberikan kontribusi lebih besar dalam proses mengambil keputusan model dibanding fitur dengan nilai importance yang lebih rendah. Kesimpulannya, berdasarkan penerapan algoritma decision tree pada dataset penyakit jantung, pertama dataset berhasil dipersiapkan melalui tahap pemeriksaan dan pre-processing. Yang kedua, data dibagi menjadi data training dan testing dengan perbandingan 80% banding 20%. Ketiga, decision tree digunakan untuk mengklasifikasikan pasien menjadi memiliki penyakit jantung dan tidak memiliki penyakit jantung. Keempat, model dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kelima, confusion matrix digunakan untuk melihat prediksi benar dan salah pada setiap kelas. Enam, fitur importation digunakan untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh terhadap keputusan model. Ketujuh, berdasarkan hasil evaluasi model, tulis interpretasi berdasarkan hasil Oxford. Untuk referensi kami dari Kaggle, Skitlearn, dan revisi data mining guna pada praktikum. Sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.